Bab 50 Hubungan Naila dan Nadia. POP Laras. Siapa sebenarnya Naila Dikren? Jangan-jangan dia mantan kamu? Aku urungkan niat untuk keluar. Pertanyaan Mbak Ella membuatku kepo. Beruntung mereka tak mendengar suara pintu yang sedikit sudah terbuka. Aku tajamkan pendengaran supaya bisa tahu apa yang sedang mereka bahas. Awalnya aku ingin mengambil minum, dadak sesak dan terasa terbakar api cemburu. Hati siapa yang tidak sakit ketika tahu kelakuan bejat suaminya ketika malam pertama, tulang rasanya lemas tak berdaya. Namun kerongkongan yang terlalu banyak bersuara memaksaku mengambil segelas air putih. Bukan Ella. Terus siapa? Kok kamu kenal dia? Terus dia mendadak menawarkan jasa pembuatan kue sama Laras. Pasti dia sakit hati kan gara-gara kamu. Demi Allah Ella, dia bukan mantan ataupun penggemar aku, tapi dia adiknya Nadia. Duar, kepalaku rasanya terhantam beton. Apa benar Naila adiknya Nenek Gayung? Ah, masa iya? Kalaupun benar dia adiknya Nadia, kenapa dia tak tahu malu datang ke kehidupan keluargaku? Apa? Adik si Nadia? Kamu tahu dari mana? Kamu kan tahu, El, aku dan Nadia pernah satu tempat kerja. Pas itu, aku lihat Nadia diantar kerja sama perempuan itu. Terus aku tanya sama Nadia, siapa perempuan itu? Dia bilang adiknya. Mungkin Naila memang tidak pernah melihatku, tapi aku ingat betul dia adiknya Nadia, papar Mas Rapli. Aku berjalan mendekati mereka, duduk di samping Zahwa berhadapan dengan Mbak Ella dan Mas Rapli. Mereka menatap heran. Dek Laras, terus apa ada kemungkinan Naila yang mengirim foto itu? Bisa jadi, Dek. Demi Allah, Dek, Mas gak pernah berbuat kayak gitu. Zahwa bilang ada kemungkinan foto itu editan. Apa benar, Wak? Zahwa mengangguk. Kita emang gak punya bukti kalau Naila dalang dari kekacauan ini. Namun dia bisa jadi tersangka. Mungkin Naila ingin membalaskan dendam kakaknya melalui kamu, Ras. Adikku, dia ingin kamu merasakan apa yang Mbak rasakan. Memang gila, gerutuk kakakku. Sabar mah, jangan berburuk sangka dulu. Kita harus cari tahu dulu keaslian foto ini supaya Aunti lebih yakin kalau Om tidak bersalah. Setelah itu baru kita selidiki Mbak Naila. Setuju. Kami sepakat dengan usulan Zahwa. Suasana ruang tamu ramai dengan sanak saudara sehingga diskusi kami harus terhenti. Mbak Ella dan Zahwa masuk ke kamar. Begitu pula denganku, meskipun hati masih kesal. Aku sedikit percaya kalau Mas Rapli tidak salah. Maka aku biarkan Mas Rapli masuk ke kamar. Nih, bantal sama kasur lantai, tidur di bawah. Sentakku, gengsi jika menyuruhnya tidur bersama di kasur. Dek, masa malam pertama kedinginan? Ikan hiu makan tomat, aku sih bodo amat. Aku sajikan pantun sambil memiringkan bibir. Anggap saja pelajaran untuk Mas Rapli, supaya dia kapok dan tak pernah terlintas sedikit pun niat untuk selingkuh. Dek, kamu tega Mas Merana menahan gelora asmara? Jawabku menutup mata dan memeluk guling. Membelakangi Mas Rapli yang sedang merajuk ingin dilayani. Dek, kamu gak takut dilaknat malaikat? Dosa loh menolak suami, apalagi ini malam pertama kita. Hatiku mulai resah. Walaupun aku berkarakter barbar, kalau soal dosa takut juga. Masa di hari pertama jadi istri sudah banyak dosa? Ya ampun, ngeri sekali. Ya sudah dek, kalau ade masih marah, besok ade bakal tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Telinga mendengar derap langkah Mas Rapli. Sepertinya dia mau keluar kamar. Hati mendadak berkecamuk antara tega dan kecewa. Mas, aku bangkit menghentikan langkahnya. Tak tega jika dia tidur di luar, pasti akan banyak gosip tak sedap. Emak dan Mbak Ella akan ikut memarahiku. Ya dek, tidak usah dipaksa kalau kamu gak mau tidur sama Mas. Aku emang gak mau tidur sama Mas, tapi nanti emak marah-marah kalau tahu Mas tidur di ruang tamu. Gak usah keluar, sana tidur lagi di bawah. Gak bisa dek, Mas bisa sakit badan kalau tidur hanya beralaskan kasur tipis.
Lebih baik tidur di bangku, jawab Mas Rapli lesu. Dia berbalik badan siap-siap memegang gagang pintu. Ya udah, tidur di sampingku. Ih, pinter banget buat aku gak berkutik. Senyum menggembang di bibir tipis suamiku. Dia langsung berlari menjatuhkan tubuh di kasur. Tangannya memeluk erat. Aku berusaha melepaskan rangkulannya tapi tidak bisa. Dia sengaja terus memeluk sampai membisikkan kata-kata cinta. Lepaskan mas, enak aja main peluk-peluk. Aku tendang nih benda pusaka kamu, desaku sambil terus berusaha melepaskan diri. I love you sayang. Mas Rapli sama sekali tak peduli. Dia terus tersenyum lebar, tak mau melepaskan cengkramannya. Tenaga aku mendadak melemah, entah karena Mas Rapli lebih kuat atau aku memang merasa nyaman dalam pelukan suami. Namun gengsi jika luluh dengan rayuannya. Aku masih ingin berpura-pura marah, meskipun sudah hampir percaya bahwa foto itu bukan suamiku. Mas, lepaskan atau aku teriak. Ancamku mulai geram. Teriak aja sayang, paling nanti kamu diketawain. Masa sama suami sendiri teriak-teriak? Kekeh Mas Rapli yang semakin nakal. Mukanya melepaskan tubuhku, dia malah makin menjadi-jadi. Bibirnya dengan seenaknya mencium kening, pipi, bibir, dan area badan lainnya yang bisa dijelajahi. Lama-kelamaan aku terbuai dengan panasnya godaan Mas Rapli. Sial, aku tak tahan dengan kehangatan yang dia sajikan. Oke, karena Mas nakal, ayo kita mulai malam pertamanya. Siap-siap dengan pembalasanku. Yes, akhirnya dapat jatah. Seru Mas Rapli kegirangan seperti bocil diberikan mobil-mobilan. Kami pun larut dalam indahnya surga dunia, saling mengekspresikan rindu yang tertahan, melupakan sejenak polemik yang baru saja menimpa. Untuk malam ini dunia serasa hanya milik berdua, yang lain ngontrak. I love you, I love you too mas, jawabku lirih. Dengan napas yang masih naik turun, aku peluk erat tubuh polosnya di balik selimut. Mulai malam ini bahtera cinta kami akan terus berlayar menuju cinta tanpa batas di pelabuhan yang sudah disiapkan Sang Pencipta. Meski sejak awal kerikil sudah terasa, namun dengan kepercayaan yang kuat antara satu sama lain, insya Allah cinta kami akan kuat melewati samudra kehidupan dalam berumah tangga. Dek, bangun. Kenapa mas? Bangun sayang, nih lihat foto itu benar-benar editan. Sejak subuh aku memang sudah bangun, mandi wajib dan melaksanakan sholat. Namun mata masih berat untuk membuka, maka aku putuskan untuk tidur lagi. Sampai kabar mengejutkan membangunkanku. Di saat matahari mulai merangkak naik, mana mas? Mataku mendelik membaca penjelasan sahabat Mas Rapli. Entah apa yang dilakukan, foto itu terlihat aslinya. Benar saja, pria itu bukan Mas Rapli, hanya bagian wajah yang diedit. Di era sekarang, aplikasi untuk mengedit wajah dengan tubuh orang lain memang sedang marak beredar. Namun, editan foto ini cukup sempurna, hanya orang yang ahli saja yang bisa membedakan keaslian foto tersebut. Adek sayang, udah percaya kan kalau mas jujur? Hehehe. Maaf Kanda tercinta, Dinda sudah percaya 100%, ucapku manja. Kepalaku letakkan di dada bidangnya sambil mengusap lembut, tak lupa mengedipkan mata manja agar Mas Rapli mau memaafkanku. Gak dimaafin, jawabnya mengerucutkan bibir sambil memasang wajah kesal. Yah, Mas Kanda kok marah sih? Maafin Dinda dong, Dinda bakal ngelakuin apa saja biar Kanda maafin Dinda. Aku mengatupkan kedua tangan, memasang wajah sedih. Dinda sayang harus dihukum, baru mas maafin. Baiklah Kanda, sebutkan apapun hukumannya. Dinda akan menerima dengan lapang dada, demi Tuan Raja tercinta. Aku berdiri lalu membungkuk bagai dayang yang tunduk pada rajanya. Mas Rapli yang awalnya pura-pura marah malah menahan senyum. Buatin mas sarapan yang paling enak Dinda, mas lapar nih. Siap Kanda tercinta, hihihi. Aku cium pipi kanan dan kirinya. Mas Rapli melongo sambil geleng-geleng melihat tingkahku.
Aku tinggalkan Mas Rapli yang masih mematung merasakan kehangatan cintaku. Aku tutup pintu kamar agar sang suami istirahat dulu, sementara aku akan menyiapkan sarapan paling enak untuknya. Cie, gayanya marah, tapi malam pertama tetap gas terus, ledek Mbak Ella yang sedang mencuci piring. Ih, soto ini Mbak Ella. Orang bener kan? Orang suamimu sendiri yang bilang. Mas Rapi bilang gimana Mbak? Pasti Mbak bohong ya? Ngapain bohong? Suami kamu tuh bucin juga ya, Ras. Tadi pas sarapan dia keluar kamar terus bilang kalau kamu masih tidur. Mbak ledekin gini. Paling kecapean habis guling-guling di kasur semalam. Dia malah ketawa. Disuruh makan malah mau nungguin kamu. Lebay banget kalian, pengantin kadaluarsa. Hahaha. Ih Mbak, kekehku merah merona. Betapa romantisnya Kanda tercinta, dia rela menungguku bangun supaya bisa makan bersama. Padahal matahari menunjukkan waktu tak lagi pagi. Pasti suamiku sudah kelaparan. Naik, panggil dia tante acuk. Sambil mendengarkan lelucon dan ocehan Mbak Ella, tanganku dengan sigap meracik bumbu. Aku akan membuat nasi goreng ati spesial ditambah cinta. Untuk sang suami, tak lupa ditambah ulekan cabai setan biar mantap. Maklum kami pasangan satu selera, yaitu pecinta pedas. Masak apa Unti? Tanya Jahwa tiba-tiba menghampiri. Nasi goreng spesial isi hati sapi plus cinta yang melekat sampai tua nanti. Hahaha. Mah, Onti bucinnya overdosis. Emang, Onti kamu udah mabok cinta. Hahaha. Ibu dan anak kompak menertawaiku. Biarkan saja, aku tak peduli. Mbak Ella juga pernah menjadi budak cinta pada masanya. Kalau Jahwa memang belum, suatu saat aku yang akan meledeknya. Hahaha. Aku pasang senyum manis dengan ekspresi tak acuh, membiarkan mereka bahagia menertawaiku. Perasaanku sedang bahagia, jadi tak mau membalas ledekan mereka. Ras, soal Naila gimana? Tanya Mbak Ella setelah puas tertawa. Ya gimana, kita tanya langsung aja. Kalau enggak jujur kita paksa sampai dia jujur. Jangan Onti, kita pakai cara halus. Kalau terang-terangan Awa yakin Mbak Naila enggak bakalan ngaku. Masa sih? Beneran Onti, coba aja Onti sindir dia. Ungkit-ungkit tentang nenek gayung. Kita buktikan dia ngaku atau enggak. Kalau enggak, serahkan sama Awa. Emang kamu mau ngapain nak? Ada deh, Awa punya kejutan. Kejutan apa Wak? Jangan bikin Onti dagdikduk. Tenang Onti, aman. Intinya kita harus hati-hati sama Naila. Suara ketukan pintu terdengar nyaring dari depan. Kami terpaksa menghentikan pembicaraan terkait Naila. Jahwa melangkah ke depan membuka pintu, disusul Mbak Ella, sedangkan aku masih sibuk membuat sarapan, menyajikannya dalam piring dengan hiasan timun dan tomat secantik mungkin, ala-ala restoran bintang 5. Kemudian siap membawanya ke kamar. Mas, kok ada di sini? Mas Rapli sedang duduk bersama Zahwa, Mbak Ella, dan Naila. Wajah mereka nampak serius menatap Naila. Apa yang sedang mereka bicarakan? Hei, mukanya tegang banget, kayak lagi nunggu bansos. Lagi pada bahas apa sih? Tanyaku sambil mengambil posisi duduk di samping Mas Rapli. Lagi ngobrol-ngobrol santuy sama Mbak Naila Onti. Oh, Naila pasti mau ngambil uang kue ya? Iya Mbak, soalnya saya butuh buat bantu bayar kontrakan. Bentar, aku ambilin uangnya. Nanti aja Dinda sayang, kasihan Naila baru datang. Biar dia minum dulu, kamu duduk saja, suapin Mas. Mas Rapli menarik tanganku. Betul kata Om, biar Awa bikin teh buat Mbak Naila. Jahwa melangkah pergi ke dapur. Jujur aku bingung dengan tatapan mereka yang aneh seperti polisi yang siap menginterogasi penjahat. Namun aku abaikan saja, tinggal menyaksikan apa yang akan terjadi sambil menyuapi Mas Rapli. Naila, kakak kamu dirawat di rumah sakit mana?
Tanya Mbak Ella. Di dekat sini Mbak. Oh, aku juga ada teman yang masuk rumah sakit jiwa namanya Nadia. Kenal nggak Nay? Enggak Mbak, jawab Naila gugup. Bohong tuh Mbak Ella, bukan temennya tapi mantan adik Madu. Hahaha, Laras, ujar Mbak Ella melotot. Hehehe, ampun Mbak, tapi kenyataannya gitu. Nadia alias Nenek Gayung adalah mantan pelakor yang merebut mantan suami Mbakku. Sampai keluarga Mbak Ella hancur. Kasihan sih sama si Nenek Gayung, dia kena karma atas perbuatannya sendiri. Naila nampak seperti orang yang sedang menahan amarah. Dia menunduk, tangannya meremas baju. Aku memang sengaja menjelek-jelekan Nadia. Ingin tahu ekspresi Naila. Dek, ngomongnya dijaga. Hehehe, maaf Kanda. Kalau bahas Nenek Gayung, hawanya sebel. Si Nadia itu gak punya perasaan sama sekali. Padahal sama perempuan. Aku berdoa semoga gak ada pelakor yang mengganggu rumah tangga kita. Kalaupun ada, siap-siap saja dapat serangan meriam dari Laras yang cantik jelita. Aduh, berisik Laras, mulut kamu masih kayak ember bocor. Hehehe, ampun Mbak. Maaf Mbak, boleh saya minta upah membuat kuenya sekarang? Kenapa buru-buru Nay? Minum teh dulu, kasihan anakku udah buatin teh. Tapi dianggurin. Saya buru-buru Mbak. Buru-buru atau kesal gara-gara kakaknya dihina? Tanya Zahwa yang sedang menyajikan segelas teh. Maksudnya gimana Wak? Santuy Mbak Naila. Kok gugup sih? Takut ketahuan? Dengan santai Zahwa duduk memandang Naila. Sorot matanya bagai belati yang menghujam. Dengan percaya diri Zahwa menyudutkan Naila secara terang-terangan. Nampaknya drama pagi menjelang siang ini akan panas sepanas api pemanggangan. Kira-kira kejutan apa yang akan Zahwa berikan pada kami semua?